Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya ingin menyapa kalian dulu. Apa kabar kalian semuanya? Insya Allah baik semua ya. Di rumah baik-baik saja. Nah, untuk pembelajaran daring pertama kita, pembelajaran IPA ya. Untuk sekarang itu akan saya yang menjelaskan karena sama Bu Siti nih ya, karena untuk Bu Lestarinya masih dalam masa cuti melahirkan. Jadi untuk beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini saya dulu yang menjelaskan atau yang mengajarkan pelajaran IPA untuk kelas 9. Oke, segitu aja kita pendahuluannya karena saya nggak bisa menjelaskan lama-lama untuk videonya. Kita sebelum masuk materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu materi ajar yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini atau pada semester ganjil ini ya. Ada 5 bab atau 5 materi besar yang akan kalian pelajari. Yang pertama, ada sistem reproduksi pada manusia, yang nanti saya akan bahas sedikit materinya, kemudian nanti kalian catat di buku catatan dan nanti ada tugas kalian kerjakan di buku latihan. Selanjutnya, yang kedua ada bab reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian bab yang ketiga ada kependudukan dan lingkungan. Bab keempat itu ada partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Dan yang kelima itu ada kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Oke, ini adalah 5 bab yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Insya Allah ya, kelima bab ini kalau memang sempat waktunya, karena kita masih pembelajaran dari ini, insya Allah kalau waktunya cukup, kita akan membahas semuanya. Oke, sebelum masuk materi, saya ingin minta kalian menyiapkan buku catatan dan buku latihan IPA. Boleh kalian lanjutkan buku catatan dan latihan IPA dari kelas 8, jadi bisa ngirit bukunya, nggak ngabis-ngabisin kertas, oke? Silakan diambil untuk sembari saya menjelaskan, sembari kalian mencatat, seperti itu. Oke? Karena ini dalam bentuk video, jadi kalian bisa pause ya, bisa di stop ya. Jadi nggak masalah, saya bisa lanjut materi pertama. Selanjutnya kita masuk pada manusia. Sebelumnya nih saya mau tanya, sebenarnya adik bayi atau anak-anak itu berasal dari mana sih? Berasal dari mana sih kalau kalian penasaran gitu? Berasalnya dari ibu ya, dari rahim ibu. Nah, sedangkan dari rahim ibu itu terbentuknya seperti apa? Nanti kita bahas. Kita sebelum masuk sistem reproduksi pada manusia, saya akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, mungkin kalian di kelas 7 sudah pernah belajar ini mengenai sistem organisasi kehidupan. Saya akan membahas sedikit lagi, mungkin kalian lupa-lupa ingat atau memang beneran lupa. Nah, jadi pada awalnya manusia itu berasal dari satu sel. Hanya satu sel. Nah, yang selanjutnya nanti sel itu akan berkembang atau mengalami pembelahan sel secara terus-menerus sehingga dia menjadi besar dan menjadi manusia. Apa aja tahapannya? Kita lihat tahapannya masuk ke dalam sistem organisasi kehidupan. Yang pertama ada sel. Apa sih pengertian dari sel? Pasti kalian masih ingat, sel adalah unit
terkecil pada makhluk hidup atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Yang tadinya manusia berasal dari satu sel, kemudian sel itu membelah secara terus-menerus. Jadi selnya banyak ya. Setelah banyak, dia menjadi sesuatu yang bertambah. Apa itu? Kalau udah jadi banyak selnya, akan berubah menjadi jaringan. Jadi apa tuh jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari sel. Tadi sel-sel yang membelah, sel-sel yang membelah itu akan berkumpul menjadi sebuah jaringan. Kemudian tetap membelah lagi, Bu. Tetap membelah lagi. Jaringan-jaringan yang tadi berasal dari sel akan membelah lagi atau memperbanyak lagi. Menjadi apa? Menjadi organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari jaringan-jaringan. Itu organ. Contohnya seperti apa, Bu? Seperti di gambar, ada jantung. Organ jantung kalian. Organ jantung kalian terdiri dari jaringan-jaringan. Banyak jaringannya. Kalau selnya, ya pasti berjuta-juta ya, karena jaringan terdiri dari sel. Kemudian, apabila kalian ingin bernafas, atau kalian peredaran darah kalian, nah, organ-organ ini akan membentuk suatu sistem. Apabila ingin bernafas, kalian berarti membutuhkan sistem pernafasan. Organ akan bekerja sama dengan organ lainnya membentuk sistem organ. Contohnya seperti apa? Seperti sistem organ pernafasan yang tadi saya bilang, sistem organ pencernaan atau peredaran darah seperti itu. Dan yang terakhir, kalau sudah ada sel, jaringan, organ, dan sistem organ, pastinya nanti akan menjadi organisme. Seperti itu. Ini adalah sistem organisasi kehidupan yang harus kalian ketahui. Karena ini awal sekali dari proses sistem reproduksi. Jadi kalian harus tahu dulu dasarnya sebelum kita masuk ke depannya. Oke, saya lanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan ke sekalian, namanya sel itu harus membelah ya, harus membelah terus-menerus untuk menjadi organisme, ya kan? Tapi apa sih sebenarnya pembelahan sel itu artinya? Kita lihat. Pembelahan sel. Pembelahan sel itu adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak. Jadi seperti ini, ada sel induk, ada satu sel induk, nanti sel itu akan membelah menjadi 2 anakan, atau bisa lebih dari 2. Ya kalau kalian punya roti lah ya, rotinya 1 biji, kemudian kalian mau membagikan ke adik-adik kalian ada 4, jadi dibelah menjadi 4, seperti itu. Itu proses pembelahan sel itu mirip seperti itu prosesnya. Selanjutnya, mengapa sih sel itu membelah? Buat apa sih sel itu membelah? Kira-kira ada yang tahu? Oke, ada 3 alasan mengapa sel itu membelah. Yang pertama, itu karena pertumbuhan. Kenapa kok pertumbuhan, Bu? Kenapa pertumbuhan? Oke, tadi mengapa sel harus melakukan pertumbuhan? Karena pertumbuhan itu termasuk salah satu ciri makhluk hidup, yaitu mengalami pertumbuhan. Ya. Makhluk hidup itu dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak.
Itu semakin banyak sel di dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Makanya sel itu harus membelah. Kemudian alasan yang kedua adalah perbaikan. Maksudnya apa Bu perbaikan? Coba contohnya saja. Kalian pasti pernah mengalami luka kan ya? Misalkan jatuh gitu ya, lututnya luka. Nanti lama-lama lukanya sembuh sendiri nggak? Atau menutup sendiri nggak bagian lukanya? Pasti iya. Kenapa kok bisa lukanya menutup sendiri? Ya sebenarnya pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan. Luka kalian keluar darah tuh, itu rusak jaringannya. Nah, kemudian jaringan yang rusak ini nanti akan diperbaiki dalam proses pembelahan sel. Makanya luka kalian yang mengalami bagian lutut kalian mengalami rusak itu akan menutup kembali itu karena terjadinya pembelahan sel. Tetap membelah selnya untuk memperbaiki luka kalian. Selanjutnya ada reproduksi. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pasti makhluk hidup harus mengalami reproduksi atau perkembangbiakan ya, untuk menghasilkan individu baru atau anakan. Itulah mengapa sel itu harus membelah. Apabila misalkan saya penjelasannya kecepatan, kalian bisa stop videonya sambil dicatat ya, atau kalian juga bisa buka buku online-nya pada halaman 2, itu sudah mulai 2 dan 3 itu sudah masuk ke pembelahan sel. Kan buku online sudah dibagikan sama Bu Lestari ya di grup ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebenarnya pembelahan sel itu terbagi menjadi 2. Ada 2 tipe pembelahan sel pada makhluk hidup. Yang pertama ada pembelahan mitosis namanya. Dan yang kedua ada pembelahan meiosis. Apa sih Bu pembelahan mitosis dan meiosis? Kita bahas ya. Pembelahan mitosis. Apa tuh pembelahan mitosis, Bu? Pertama kali dengar. Oke, saya jelaskan. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan, di mana sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Jadi, sel yang membelah secara mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan. Jadi, induknya akan membelah dan kemudian menghasilkan 2 anakan. Nah, di mana 2 anakan yang dihasilkan itu, dia memiliki karakter yang sama persis dengan si induknya tadi, si induk yang membelah tadi. Selain genetik, yang sama juga ada kromosomnya. Jadi kromosom si anak dengan kromosom si induk itu sama, yaitu 2N atau diploid. Ya, yang kalau nggak tahu kromosom itu apa, Bu? Kromosom itu bagian dari penurunan sifat. Kalau misalkan kalian mirip orang tua kalian, nah itu termasuk kromosom kalian, berarti ada yang mirip dengan orang tua kalian. Itu yang dimaksud dengan kromosom. Oke, itu adalah pengertian dari pembelahan mitosis. Kita lanjutkan. Nah, pada pembelahan mitosis itu terdapat 4 fase pembelahan utama. Bisa dilihat di sebelah kiri, ada 4 fase. Kalau saya singkat, itu adalah namanya
promenalo. Yang saya warnain beda nih ya. Promenalo. Yang pertama ada fase profase, yang kedua ada fase metafase, dan yang ketiga ada fase anafase, yang terakhir adalah telofase, yang disingkat menjadi promenalo. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas Ini lagi adalah proses fase-fase pembelahan pembelahan mitosis itu sel. seperti apa sih Yang terjadinya termasuk pembelahan mitosis. Nah, kalau kalian tadi bingung, Bu, kok saya bingung ya, Bu, pembelahan mitosis itu seperti apa? Seperti ini. Ada sel induk seperti ini. Sel induk nanti akan melakukan proses pembelahan. Ini terjadi proses pembelahan di mana menghasilkan dua anakan. Menjadi dua ya anaknya ya. Nih. Di mana sel anakan yang dua ini akan sama persis atau identik dengan sel induknya. Seperti itu. Itu yang tadi pembelahan mitosis pengertiannya. Nah, kita lanjutkan ke fasenya. Bagaimana sih si induknya bisa membelah menjadi dua atau menjadi sel anakan? Nah, yang pertama ada tahap namanya profase. Apa yang terjadi pada tahap profase? Nah, bisa kalian catat di sini ya. Ya, tahap yang terjadi yang pertama adalah membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Yang kedua, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kalian bisa catat, juga bisa digambar. Ya, itu untuk tahap profase atau tahap awal. Kemudian, tahap yang kedua itu adalah tahap metafase. Apa yang terjadi pada tahap metafase? Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi, kromosom yang warna ungu ini itu dia berada di tengah atau di bidang pembelahan. Ciri-cirinya seperti ini. Dia ada di tengah-tengah seperti ini. Seperti ada kayak benang ya, benang mau dipisahkan seperti itu. Nah, ini tahap metafase. Selanjutnya yang ketiga adalah tahap anafase. Apa yang terjadi pada tahap anafase? Yang pertama, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, yang tadi pada tahap metafase kan kromosomnya di tengah ya. Nah, pada tahap anafase, kromosomnya akan berpisah ke bagian ujung-ujungnya atau kutub. Ini namanya kutub nih. Ini namanya kutub. Nah, kromosomnya akan ada yang ke kutub sini, ada yang kutub sini gitu. Dia memisah ke kutub yang berlawanan. Nah, kemudian pada akhirnya anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Jadi pada kutub sebelah kanan kromosomnya sama, dan di sebelah kiri kromosomnya jumlahnya sama. Kemudian tahap akhir di telofase. Apa yang terjadi di telofase? Membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang, dan kromosom mulai merenggang. Seperti ini. Membran inti yang tadinya ada membran inti kemudian mulai bergabung dan kromosomnya sudah mulai memisah menjadi dua bagian. Ya, ini bagian yang anak yang sebelah sini dan bagian anak yang sebelah sini. Nanti terbentuk masing-masing setiap anak punya membran inti atau disebut nukleus ya. Dan sel itu pasti punya membran inti untuk sistemnya, untuk yang mengontrol sel tersebut gitu. Itu adalah penjelasan dari tahap-tahap pembelahan mitosis.
Saya ulangi lagi, apabila tadi penjelasan saya kecepatan, bisa kalian ulang-ulangi karena ini dalam bentuk video, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Tadi selain pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Bu, apa sih pembelahan meiosis? Nih pengertiannya, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tadi kalau mitosis dia menghasilkan 2 dan anaknya identik dengan ibu, sedangkan kalau meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan di mana anak-anaknya hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom si ibunya. Jadi nggak sama persis kayak induknya, tetapi hanya setengahnya aja atau separuhnya aja. Seperti itu. Nah, untuk meiosis, kromosom sel anakannya berjumlah N, ya, atau haploid. Kromosomnya jumlahnya N atau haploid, gitu. Nah, kemudian kalau pada pembelahan mitosis ada fase-fase pembelahan, di meiosis juga ada fase-fase pembelahan. Tetapi kalau pada pembelahan meiosis terdapat 2 tingkatan fase pembelahan. Yang pertama, tingkatan yang pertama itu ada meiosis 1, dan pada tingkatan kedua ada meiosis 2. Di mana fase-fasenya itu hampir mirip dengan pembelahan mitosis. Oke. Sampai sini saya lanjutkan ke fase-fase pembelahan. Kalau pada meiosis 1 dia menghasilkan 2 dulu. Nah, kalau pada 2 jadi dia 4 anaknya. Silakan kalian catat dan gambar. Gambarnya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menggambarnya. Seperti itu. Ada 2 buletan, nanti membelah menjadi 4 buletan seperti itu. Dan tahap-tahapnya juga jangan lupa untuk dicatat. Oke. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Oke, mungkin untuk materi cukup segitu aja karena dalam video ini nggak bisa lama-lama ya materinya, dan juga kita terikat waktu. Takutnya kalian kalau saya jelaskan di sini nggak nyambung gitu ya. Tapi insya Allah kalian paham lah ya. Karena saya kalau misalkan nggak paham gitu atau kurang paham bisa tanya saya langsung. Bu, ini apa sih Bu maksudnya Bu? Atau kalian juga bisa lihat di buku langsung, karena saya menjelaskan langsung dari buku-buku online yang dibagikan. Gitu ya. Kemudian, selain kalian harus mencatat apa yang saya jelaskan, kalian juga diberikan tugas. Ada 3 tugas di sini. Silakan kalian kerjakan di latihan. Tulis soal, jangan lupa. Untuk tugas yang pertama, itu jelaskan pengertian dari sel. Kemudian yang B dari jaringan, yang C pengertian organ, dan D pengertian sistem organ. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, itu apa yang dimaksud dengan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Silakan ditulis di buku latihannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Ya, kalian bisa
Untuk ini belum saya jelaskan, mungkin untuk minggu depan bisa saya jelaskan. Kalian bisa cari di internet atau juga bisa lihat di buku online-nya, ada di buku online juga. Apa saja organ-organ penyusun sistem reproduksi beserta fungsinya. Untuk tugas dan catatan harus dikumpul hari ini juga. Saya tunggu sampai malam. Oke, baik kelas 9A, 9B, 9C dikumpul hari ini juga. Apabila tidak mengumpulkan tugas, ya pasti tidak mendapatkan nilai. Oke, paham ya semuanya ya? Oke, kalau paham, cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan atau kalian kurang paham, bisa langsung ditanyakan ke saya. Ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.